Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keganti Siril Pinang, keganti rokok nan sabatang. Perkenalkan, nama ambo Wandi. Nama lengkap dari orang tua Wandi Afrizal Warman. Tapi kalau galah Raju Intan. Hobi ambo bermusik. Jadi kisahnya kan Mudiko. Kalau laki-laki Minang pada umumnya itu kan pasti tagak galah. Jadi ketika umur 3 tahun, ambo tagak galah ditampein duit bako di Melayu. Kalau orang Melayu galahnya itu kan Rajo, sebab itu suku Rajo. Di pada waktu itu ambo lagi galah Raju Intan. Alhamdulillah tak kena waktu ketek-ketek galah Raju Intan tuh laki. Siapapun orang membau, terkhusus orang-orang ditampein duit bako membau Raju Intan. Tapi sampai kini galah itu pun hilang. Wah, jadi percuma tegak galah kalau galah waktu tidak diimbau. Jadi mulailah kini memperkenalkan nama Raju Intan balik. Nama itu tidak sekedar asal biar nama keren, tak. Itulah hados jak ketek tegak galah. Jadi ingin menghargai dan galah yang lagi itu, dan ingin galah itu laki balik. Pertama menurut ambo tuh musik tuh soal raso. Kenapa dikatakan soal raso? Musik itu perwakilan ya. Perwakilan contohnya, oh sedang mengalami situasi ko, sedang di kondisi ko, permasalahan yang modiko. Awak tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata. Awak ingin mengekspresikan, wah kalau awak sedang mengalami ko. Tapi awak ingin sampaikan melalui musik gitu loh. Itu salah satu alasannya. Yang kedua, musikku menurut awak menenangkan dan mencerdaskan. Kenapa menenangkan? Ketika mendengar musik atau ketika memainkan musik, bahaya perasaan awak tuh nyaman, tenang. Jadi awak tuh pikiran awak tuh stabil. Yang ketiga, kenapa mencerdaskan? Kalau aku ambo pribadi, mungkin kalau penikmat musik yang lain enggak lo tahu kan. Kenapa mencerdaskan? Karena kalau ambo mendengarkan musik dan memainkan musik, otomatis menilai. Otomatis awak berpikir, membuat awak pun kritis. Kalau menciptakan musik, setelah diciptakan didengarkan, oh kok kurang baca caranya. Padahal kalau dia diperdengarkan ke orang yang hanya pengetahuan musiknya, maaf ngecek pengetahuan musiknya awam itu rancak. Tapi kalau awak dengar sekali, masih kurang. Jadi mengolah otak untuk lebih perfeksionis. Alat musik yang paling pertama dimainkan meja. Meja masuk alat musik. Sebenarnya meja itu tidak masalah musik. Tapi yang pertama dimainkan dulu meja itu jadi drum. Waktu di sekolah, tahu keluar guru meja tokok. Bahkan meja tuh waktu MTS, ambo ada kawan namanya Zainal. Mungkin bos tahu nak bos. Jadi kami itu hobi nokok meja dulu. Ketika nokok meja tuh pernah menghasilkan lagu, menciptakan lagu hanya dengan menokok meja. Akhirnya lagu itu banyak yang suka, walaupun tidak dikeluarkan, tapi orang yang mendengarkan lagu itu rancak. Alhamdulillah rancak ada yang suka. Nah itu alat musik, walaupun bukan alat musik, tapi media bermusik pertama. Tapi kalau alat musik sesungguhnya pertama dimainkan tuh gitar. Keyboard, kalau musik modern, gitar, drum, bass, synthesizer, saxophone, itulah mencoba. Kalau yang tradisional, saluang, telempong, bansi, pupuk bansi yang paling ketek itu lah mencoba. Tapi yang paling dikuasai, sebenarnya bukan menguasai juga sih, bisa mainkan agak seketek. Kalau yang alat musik modern tuh kayak drum tuh bisa seketek, gitar bisa seketek, keyboard, synthesizer. Tapi kalau saxophone itu susah, soalnya nadaku ditiup, nadaku dihirui, jadi itu susah tuh. Tapi kalau yang kayak alat musik tradisional yang bisa memainkan seketeknya
Saluang, Bansi, walaupun nggak terlalu menguasai kayak orang-orang profesional atau orang hebat itu. Kalau alat musik modern yang paling susah pelajari kalau menurut awak pribadi yang orang coba itu drum. Kenapa drum? Drum tuh membutuhkan keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Otak awak menginginkan bunyinya mau dikuah, tapi fisik awak kedua tangan, kedua kaki itu kan main kampempeknya tuh. Kaki di kick, sebelah kiri di cymbal hit, ikut snare. Tapi ketika otak awak ingin tuh, fisik awak pun tak mampu merespon gitu loh. Jadi butuh waktu lama untuk meseimbangkan apa yang diinginkan otak tuh mampu diterapkan oleh fisik awak tuh. Maka itu penyebabnya menurut awak belajar drum tuh yang paling susah. Kalau menurut pribadi itu drum juga, walaupun kalau dalam bermusik main di panggung awak tidak memainkan instrumen drum, lebih ke gitar dan vokal, tapi drum lah. Kenapa drum tuh unik. Drum tuh menjadi daya tarik sendiri bagi penonton, terutama ketika ada klimaksnya, rolling bagi-bagian yang klimaks itu awak merasa jadi terperhatikan sendiri oleh penonton gitu. Jadi itu yang membuat awak merasa jadi keren sendiri ketika di panggung mainkan drum. Musisi yang jadi inspirasi itu favorit sejak pertama dulu mengenal musik sejak umur 6 tahun 5 tahun lah, waktu TK. Waktu itu orang di mana-mana terdengar musik lagu-lagu Peter Pan. Kalau ini Noah kan, di mana lah dengar musik lagu itu. Akhirnya awak pun terbawa. Apa sih musiknya? Dengarkan mulai mendengar musik pakai headset secara detail musiknya. Oh kayak gitu musiknya. Oh feel ketek lah musiknya pun terperhatian jadi. Oh awak dengar lo musik lain, bukan berarti menjatuhkan musisi atau penyanyi lain. Menurut aku pribadi beda sih lah Peter Pan gue dengan band-band lain. Itu menjadi inspirasi bermusik gitu. Bukan hanya dalam segi musiknya, tapi begitu pun liriknya. Wah beda yang lain. Jadi Peter Pan jadi musisi favorit sampai kini pun tetap. Oh kalau dalam ambil musik kan tak solo, ngeband. Kalau ngeband kan banyak punya instrumennya, banyak pula personilnya. Dia mau lebih ke instrumen yang mau pegang tuh lebih mic, berarti vokal. Pertama belajar vokal, otodidak. Genre yang paling cocok kami mainkan ketika bermusik itu pop rock alternatif. Sebab inspirasinya dari musisi yang alirannya kayak gitu pula gitu. Dia awak memainkan terbawa dari inspirasi gitu. Genre musik yang kurang disukai. Sebenarnya nggak ada musik yang disukai. Jadi aliran musik dan genre itu suka dangdut, jazz, reggae, pop rock, metal, suka. Tapi yang nggak disuka tuh ketika bukan sosok hebat ya, bukan sosok pandai pula. Tapi secara pribadi musik yang nggak suka tuh ketika ada orang memainkan musik atau ada orang bernyanyi itu false. Jadi ketika awak mendengar tuh merasa risih, perasaan awak risih lewat mendengar. Ancak diamnya giliran dia ada nyanyi. Jadi ketika perform, ketika tampil itu nggak tinggal lagu mungkin nanti. Kenapa mungkin nanti? Karena menurut awak tuh lagu tuh sadai kalangan bisa menikmati, dan sadai kalangan bisa tahu, tua muda. Ketika awak menyanyi itu orang pula pas refreng pasti orang ikut nyanyi. Itu lagu favorit. Itu sama kayak awak gini.
Jadi tidak bisa dipungkiri awak pun merasa punya bakat di bidang musik, tapi nggak tahu cara menyalurkan, kemana dilampiaskan, cara mengembangkan. Mulai kalau awak tinggal di kampung, sarananya kurang, fasilitasnya pun tidak ada gitu loh. Jadi awak bermusik hanya untuk awak di luar surang dan untuk lingkungan sekitar, sebenarnya sebatas itu. Tapi karya-karya awak pemusik pun bisa berkarya, tapi tidak bisa dikembangkan. Kalau pemusik yang ingin masuk ke ranah profesional gitu, itu sama kayak melamar kerajo. Aku dikatakan melamar kerajo. Kalau orang melamar kerajo kan surat lamaran yang sampai perusahaan sampai ingin kerajo itu ratusan, bahkan ada ribuan. Baik itu pun puluh musisi kok. Demo musiknya pun direkam, lalu gajian ke perusahaan rekaman. Itu nggak surang yang bagian ratusan puluh. Yang paling miris itu ketika demo musik awak serahkan itu belum didanga sama produser sampai studio label rekaman awak ingin awak bernaung belum didanga, tapi demo waktu udah disampaikan dibuang. Sama kayak orang kerajo, lamaran awak belum dibaca tapi udah dibuang. Itu miris. Itu yang membuat susah masuk ke ranah profesional, susah awak berkembang. Karya awak tuh enggak. Salah satu penyebabnya itu demo karya awak tuh belum didanga tapi lah dibuang gitu. Banyak kejadiannya tuh. Dan menurut awak pribadi kalau ingin mengembangkan bakat dengan cara ya memanfaatkan media yang bisa awak pakai, media yang ada. Contohnya sih itu punya karya, awak menciptakan karya, upload ke media sosial, upload ke YouTube. Ini kan alah mudah, serba mudah. Dia cukup memanfaatkan itu. Ketika orang lah tahu kerasa wah punya kemampuan, awak punya bakat, awak punya karya dari media sosial tuh, otomatis awak jadi perhatian publik yang banyak, jadi perhatian masyarakat. Ketika lah jadi perhatian, salah satunya bisa orang banyak melirik si A, banyak dilirik semua masyarakat. Otomatis produserku pasti penasaran, mau dia sih si A yang banyak menarik perhatian masyarakatku, mau dia sih, otomatis pasti produser musikku tertarik dulu untuk melirik. Jadi ya bisa kalau produser lah melirik, itu jalan untuk berkembang mudah. Sebenarnya kalau disengaja menciptakan karakter, disengaja menciptakan ciri khasku, nggak bisa. Tapi karena ciri khas dan karakter itu terbentuk ketika awak lah bekerja pun satu lagu menghasilkan karya, satu lagu perform. Kayak gitu, orang pun lu makan tahu kayak gitu karakter awak lagi. Lu satu lagu, dua lagu, minimal 3 lagu lah. Ketika awak lah menciptakan 3 buah karya, disitulah mulai kayak gitu karakternya, Jadi karakter itu terbentuk secara tersendiri, bukan selalu disengaja gitu. Pertama buruknya dulu. Itu lama loh. Waktu tahun 2019 bulan Desember. Itu event musiknya di Padang di lapangan membonjol. Event itu diadakan oleh sebuah bank, tanpa menyebutkan nama banknya. Jadi sebelum tampil, ambo kan vokal sambil gitar ambo tuh putih sinarnya. Jadi balik sinarnya ke toko musik, pasang putih lo liat, balik lo sekali lagi putih lo liat, balik sekali lagi baru namanya. Dia pas main di panggung, banyak sekali kejadian. Entah manajemen persiapan penitia aku yang kurang atau itu bassnya sambo masa strap untuk bassnya itu nggak ada, strapnya itu tali gitar untuk menyandangnya. Akan tampil masa nggak disediakan penitia. Akhirnya kami tunggu di panggung, orang lah bengong cilik kami kan. Ini bakal jauh menjapui tali strap yang kami bawa di jok motor di parkiran bakal jauh menjapui. Akhirnya tiba di panggung, nafasnya ngos-ngosan kan. Itu menyebabkan penampilan tidak maksimal. Ketika lah tampil dari awal lagu sampai pertengahan asik, orang mau dinikmati, awak main pun santai. Putus sinar satu. Bawa santai dulu. Acu sih ndak dimainkan sih sinar satu lah. Akhirnya sinar satu yang putih kok ngaruh ke sinar yang lainnya di gitar awakku yang putih itu. Akhirnya kan awak main melodi guys sambil vokal. Ketika ada bagian melodinya, rupanya sinar putih tadiku membuat stem gitarku false. Main melodi, solo melodi dan fales, melenceng mana dari musik. Akhirnya malu. Ambo menceli ada penonton yang galak kan,
Kira malu berperhentian sih melodi itu lah itu pura-pura nyanyi itu sangat memalukan rasanya. Kurang rame nonton. Aduh, tapi kalau pengalaman yang menyenangkan bermusik acok lah. Kenapa acok? Ketika perform tuh di mana salah perform ketek, perform gadang, acara gadang atau ketek. Ketika perform berhasil, orang pun pueh gitu loh. Itu menyenangkan. Event musik yang diidam-idamkan, yang ambo idam-idamkan itu bukan hanya ambo tapi mungkin saudara musisi atau saudara pemusik lah. Yang diidam-idamkan pertamanya berkarya, dan event musik yang lebih diidamkan kalau ambo pribadi adalah panggung launching karya. Itu launching single atau launching album di punya karya, punya lagu, job band gitu kan. Ambo kan nggak ingin solo, ambo ingin ngeband. Dan ambo punya karya lalu direkam, dilaunchingkan. Itu aduh event khususnya kami launchingkan. Wah, itu sangat ditunggu. Suka duka dalam bermusik. Pertama dukanya dulu waktu kuliah. Bukan masuk UKM musik, unit kegiatan musik kampus. Jadi di kampus tuh UKM tuh tidak hanya musik, tapi juga merentalkan panggung untuk event-event orang ataupun panggung untuk event kami surang. Jadi waktu itu kami adu event surang. Contohnya besoknya tampil, kininya pasang panggung. Jadi kami pasang panggung untuk tampil besok, yang akan tampil kami juga. Itu kami pasang panggung hujan malam-malam. Paginya harus tampil, malam hari hujan labe. Pasang panggung, ketika naik rigging, tonggak panggung tuh yang masih besok kan rigging namanya itu. Mau masang tuh di belakang surang kalam. Kawan-kawan di muka. Ketika hari hujan tuh tak jatuh ada jatuh kan. Uis, tak kilia kok. Sakit benar, tapi orang tak ada yang tahu loh kan. Kalau lagi tahu orang pasti dicimek sama kawan kan. Itu besoknya harus tampil tangan terkilia karena jatuh. Lumayan tinggi lah. Kayak tangannya terkilia kan. Balai mau diko tampil aja kan. Waktu itu mainkan bass tampil tangan terkilia. Jadi penampilan pun udah maksimal loh. Jadi berpikir waktu itu, mau diko lah kalau awak ingin berhasil ya. Mau diko lah ayo. Susah sampai awak harus terjatuh malam-malam hujan terkilia tangan untuk tampil. Itu tampil waktu surang tak ada dibayar itu tuh. Itu setelahnya kami tampil untuk mempromosikan band kami waktu itu. Tapi agak sadis sih kisahnya waktu itu. Sadis lah pada film India kan. Suka lah. Suka. Ya. Suka dalam bermusik. Sebenarnya kalau sukanya ketika tampil event kadang event ketek, main kadang atau main surang solo, ketika berhasil perform berhasil lalu penonton puas, itu suka tuh. Bukan munafik atau memungkiri apa lah. Setiap orang tuh kan suka dipuji. Begitupun awak. Bukan berarti pujian itu yang membuat awak menjadi merasa hebat, bukan gitu. Tapi ketika sudah perform terus, wih hebat penampilannya berhasil itu motivasi pujian itu membuat awak tambah semangat gitu loh. Itu yang puas awak jadi gitu. Pejalan karang taburan jo lapang dadu dan ay lepehkan jagolah diri. Usah tada yoko cinton dan suci. Usah camehkan. Itu kan lagu Minang, itu lagu booming. Lagunya Damailah rantau orang. Tapi judulnya apa ya? Judulnya udah berjalan. Tapi buka dulu topengmu ya. Kulihat warnamu kan. Kulihat warnamu. Itu. Dari awal kan lama kecil. Musisi favorit Peter Pan. Itu lagu Peter Pan. Jadi ya, satu lagu Peter Pan ya tahu judulnya. Itu judul lagunya poteng. Topeng. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi hanya satu keyakinanku bintang kan bersinar menerpa hidupku bahagia kan datang. Itu lagu itu liriknya lirik lagu Niki Ardila, judul lagunya Bintang Kehidupan.
god, the only thing I ask of you is to hold her when I'm not around, when I'm much too far away. Dear God, you're little away. Itu lagu Avenged Sevenfold. Ya. Judulnya Dear God. Oke. Ya, kemana? Ku harus mencari kemana? Kekasih tercinta tak tahu rimbanya, lama tak datang ke rumah. Ulang ya tadi kayak zero loh. Kemana? Ku harus mencari kemana? Kekasih tercinta tak tahu rimbanya, lama tak datang ke rumah. Itu lagu alamat judulnya Alamat Palsu. Dan penyanyinya Ayu Ting Ting. Ya. Oh, next plan ke depannya musik. Kalau rencana ke depannya, kalau awak pribadi di bidang musik yang seperti yang awak kecen di awal tadi, kalau untuk berkembang ke ranah profesional secara langsung secara profesional itu sulit. Jadi untuk kedepannya supaya bisa berkembang walaupun secara perlahan, itu rencana kedepannya menggarap project cover lagu untuk YouTube, kerjasama aja bos kadang. Nama akun YouTube-nya Raju Intan, subscribe. Di akun YouTube itu dikelola oleh orang-orang kreatif. Jadi doakan mudah-mudahan apa rencana kedepannya bisa berjalan dengan baik dan kita mengerjakan sesuai aturan. Terima kasih yang ucapkan kepada yang telah menonton. Mungkin walaupun siapa sih Miko, tapi setidaknya bisa memberi informasi, memberi pengetahuan sedikit lah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai terakhir kini panjang lebarnya mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan positifnya yang dapat diambil bagi yang menonton. Dia mau tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.